103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Selamat pagi DFM Mania, saatnya kita masuk di Inspirasi dan Mandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Dan Mandiri. Masuk di Ngopi Sehat, Ngobrol Psikologi Sehat bersama Humanika Consulting. Kita akan ngobrol-ngobrol nih lewat Zoom Meet dengan Mbak Ratih Dwi Kumala MPSI, psikolog dari Humanika Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua nih? Baik Mbak Ratih, sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ini di kantor? Iya, lagi di kantor. Udah nyampe. Berangkat jam berapa Mbak? Masuknya dari 6:30. Kebetulan di sekolah tugasnya. Ini di apa, di Pancasila? Enggak, di SMA, di apa namanya, Al-Azhar Kelapa Gading. Semua unit dari TK sampai SMA. Mbak Ratih tinggalnya domisilinya di Kelapa Gading? Iya, betul. Sebelum masuk ke nanti kita konflik anak-anak mungkin ya, ke anak-anak sekolah gitu ya. Mbak Ratih, tapi Mbak Ratih sendiri melihat kondisi anak yang bermasalah tuh seperti apa? Banyak sih halnya ya. Apa namanya, bisa juga penyebabnya dari kita kan sebagai orang tua ya, tidak secara sengaja gitu berperilaku, mungkin ada hal yang apa namanya tidak sesuai gitu, tapi sebenarnya tidak disengaja anak-anak mengikutinya gitu, seperti itu. Jadi sedikit banyaknya itu peran orang tua sangat berpengaruh, seperti itu. Jadi Mbak Ratih setuju bahwa anak itu adalah cerminan dari orang tua? Ya, betul sekali. Nih ada penjelasannya. Saya mau ngejelasin sedikit tentang hubungan antara anak dengan keterlibatan orang tua ya, seperti ini. Jadi dulu itu begini, emosi yang dimiliki anak sebetulnya berkaitan dengan kondisi emosi orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi dulu itu ada seorang tokoh, Murray Bowen, itu dia seorang psikiater, mengemukakan tentang dia itu pendiri family system theory. Nah, itu dia mengemukakan bahwa gagasan bahwa ketika hubungan antara suami istri saling bertentangan atau terjadi ketegangan, maka mereka cenderung menyeret orang lain. Jadi orang ketiga gitu. Nah, orang ketiga itu adalah tidak disengaja adalah anaknya sendiri. Gitu. Jadi sehingga muncul segitiga yang namanya emosi, yaitu triangulasi. Nah, triangulasi itu ada, jadi gini, tanpa disadari orang ketiga yang ikut diseret ini adalah anaknya kan. Nah, jadi anak yang terlibat dalam triangulasi ini ya, ciri-cirinya nih Mbak ada. Jadi anak menunjukkan perilaku yang sulit. Contohnya misalkan jadi mengalami gangguan kesulitan konsentrasi, salah satunya. Jadi terus yang kedua mengalami gangguan kesehatan fisik. Jadi anak-anak yang suka misalkan sakit tiba-tiba asma, terus alergi, itu bisa diruntun juga tuh. Kenapa? Entah itu dari keturunan ya kan, alergi, atau bisa jadi karena ya fisik gitu loh. Psikisnya anak itu terganggu seperti itu. Terus yang ketiga, tidak mampu memahami keinginan dan kebutuhan sendiri. Jadi sehingga tergantung pada orang lain. Jadi nggak bisa ngambil keputusan sendiri anak itu nanti gedenya gitu, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kehilangan diferensiasi diri. Jadi sehingga membuat anak mengalami krisis identitas gitu. Jadi dia nggak tahu tentang siapa dirinya gitu. Nah itu ibaratnya sebenarnya sih hal kecil ya, tapi besar dampaknya. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang punya masalah, misalkan suami istri punya masalah, jangan diperlihatkan ke anak gitu, seperti itu. Terus jangan pernah ribut di depan anak lah, seperti itu. Terus kalau misalnya suka ada kan kayak gini, misalkan ada permasalahan, tuh tanya tuh sama bapak kamu, misalnya, tuh tanya tuh sama mama kamu gitu. Tapi jadi kan menggambarkan kalau kita itu sedang konflik gitu loh. Kenapa? Maksudnya melalui perantara ke anak gitu loh. Nah jadi anak-anak juga otomatis bertanya dong, kenapa sih mama kok nyuruh aku nanya sama papa gitu? Padahal kan bisa ngomong sendiri. Nah kayak gitu intinya. Nah jadi hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya hal kecil tapi dampaknya besar.
Jadi intinya sebagai orang tua itu harus banyak-banyak introspeksi diri gitu. Sebenarnya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak itu ulah siapa ya? Karena pada prinsipnya anak itu kan lahir dalam kertas putih ya, ibaratnya gitu. Dalam ya nggak ada coret-coretan gitu. Kertas putih itu kan nggak ada coret-coretan. Nah, coret-coretannya ini yang membuat siapa gitu. Nah, dari awal itu kan anak lahir di dalam keluarga gitu kan. Otomatis mereka kan melihat sosok orang tua dong, seperti itu kan. Kecuali kalau misalkan memang anak ini lahir brojol terus langsung dirawat sama babysitter gitu. Lain hal ya gitu. Nah, kalau misalnya dari bayi dirawat misalkan sama ibunya, sama ayahnya gitu, dan tidak ada pendampingan sama sekali, maksudnya tidak ada pengasuhan dari pihak lain gitu, dan itu harus kita sadari gitu, maksudnya kenapa anak ini kok jadi tidak, misalkan anak ini tiba-tiba tidak mau konsentrasinya kok kayak begini misalkan, terus kok tiba-tiba berperilakunya seenaknya gitu. Nah itu kita harus berintrospeksi diri gitu. Sebenarnya ada nggak sih pola asuh yang salah gitu loh, yang kita kembangkan untuk anak kita, seperti itu kurang lebih. Jadi juga sih buat saya gitu. Buat jadi pribadi gitu, anak itu akan terbentuk dengan pola asuh ya, cara pola asuh ya. Berarti. Betul sekali. Nah, pola asuh itu sangat menjamin sekali perilaku anak menjadi apa gitu, seperti itu. Ini ada Kodarmina. Assalamualaikum Bu Rati. Saya mau tanya kenapa ya anak zaman sekarang nih kalau udah asik sama HP-nya kok dipanggil cuma nyaut doang, pegel hati. Beda sama zaman kita dulu, begitu dipanggil orang tua tuh langsung sigap gitu kan. Langsung kerjain apa yang disuruh orang tua. Iya. Ya. Kadang iya doang. Oh iya. Ya, misalnya nih, Soji mandi, iyanya cepat dikerjain, enggak emang ya. Itu benar, aku setuju Pak Darmina. Tuh, perhatiin pada saat dia disuruh, dia lagi ngapain? Pegang HP enggak? Pasti. Absolutely ya. Dan akhirnya aku suka, aku udah mulai berjalan ke arah wifi. Ya, baru kerjain. Tapi kan masa begitu mulu ya, capek kan ya. Jadi gimana sih cara mengatasinya? Berarti aku juga kadang-kadang pegel hati tuh. Intinya tuh sebentar Mbak. Makasih ya. Ya intinya ya itu sih, kembali lagi jangan dibiarin yang namanya gangguan-gangguan dari luar gitu mempengaruhi dia. Kalau sekarang kan gangguan dari luar tuh handphone ya kan? Betul. Jangan biarkan dia jadi keterikatan dengan handphone gitu loh, keterikatan dengan gadget gitu. Jadi jangan keterikatan dengan nonton juga, kan kadang misalkan anak suka disuruh, misalkan dia lagi nonton asik nih, misalkan taruhlah apa sih kalau sekarang tuh Netflix gitu ya, acara-acara TV gitu, misalkan ayo dek mandi misalkan gitu, ntar gitu kan, ayo dek ini ntar iya gitu kan, ntar mulu. Wajar sih kalau misalnya kita marah gitu loh, kalau misalnya sekali nggak dengar diiniin gitu kan, 2 kali kita marah wajar, tapi ya wajar marah sewajarnya aja gitu loh, kayak gitu. Iya. Emang agak sulit sih kalau misalkan di zaman sekarang ini gitu loh, kalau anak-anak yang kalau dipanggil tuh nggak nyaut sekali langsung datang hormat gitu, kayak gitu lah, nggak beda banget dulu kan ya. Beda banget dari zaman dulu, karena kalau dulu itu kan apa-apa pasti tegas, penegasan kan, entah itu mungkin ambil tali pinggang gitu ya, terus sama mungkin lidi gitu, pecut gitu kan. Dan kalau sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu kan, anak-anak sekarang gitu, sapu lidi, sapu juk, terus sula. Aku udah semua. Aku udah semua. Terus kalau nggak ditarik ya kan, ya kalau anak perempuan, anak laki biasanya kalau nggak ditarik ininya kan, yang ujung rambutnya. Nah itu kalau sekarang udah nggak bisa tuh kayak gitu. Ya mau nggak mau cara berdamainya dengan anak ya gitu, kita deketin gitu loh, kita rangkul, ibarat kayak jangan sampai ada space kosong gitu masuk ke dia gitu loh. Jadi biarin space itu
isinya ibu-ibu aja gitu loh, kayak gitu intinya. Kayak gitu, Mbak. Tapi repot Darmina. Pasti ini semua ibu-ibu zaman now mengalami hal ini. Ada nggak pengaruhnya kalau dididik dengan seorang ibu dengan nada tinggi? Ini pasti banyak sih ibu yang begini. Itu sangat berpengaruh dalam arti gini, anak jadi baperan, emosian. pasti. Jadi dikit-dikit nanti kalau misalnya overthinking kebiasaan tuh, pasti nanti dikit-dikit, aduh gitu kan, aduh mama marah lagi gitu, nah rese gitu kan, kayak gitu kan biasanya kan gitu. Ya intinya kembali lagi kan berarti ke orang tua, ya kan Mbak. Maksudnya orang tua dalam arti ya memang sih yang namanya jadi orang tua itu antara berat atau tidak ya, maksudnya tugasnya gitu loh. Ya kalau misalnya mau berat ya perkembangan anaknya jadi maju gitu kan, tapi kalau misalnya nggak mau ibaratnya santai apa ya itu yang diterima gitu kan, dipoles sama kita gitu. Intinya kalau misalnya kita mau melenting gitu, nada-nada melenting ya biasa itu anak pasti akan ngerasa kayak ini hari ini ada alarm apa lagi ya bunyi gitu kan, pasti kayak gitu kan. Ini besok ada alarm apa lagi ya bunyi gitu, kayak gitu. Nah itu yang bikin jadi kayak ada ketakutan juga sendiri gitu. Iya, benar. Iya. Jadi ada trauma. Aku ngerasain banget itu tuh. Oke, Mbak Rati, ini aku pengen tanya nih. Ada stigma bahwa anak-anak yang bermasalah itu adalah anak korban perceraian orang tua. Mbak Rati setuju nggak dengan stigma ini? Mungkin kan Mbak Rati juga di sekolah nih. Biasanya bermasalah itu anak-anak yang seperti apa? Ada yang memang kurang perhatian orang tuanya, ada juga memang yang dari perceraian juga ada. Macam-macam sih kalau misalnya itu. Ya kalau misalnya yang Mbak tanya itu ya saya antara setuju dan tidak setuju. Dan kalau setujunya ya memang ada real ya terjadi gitu. Kalau tidak setujunya karena ada juga orang tua yang sudah bercerai tapi mereka damai gitu. Jadi anaknya nggak kenapa-napa, nggak mikir kalau seolah-olah orang tuanya sudah bercerai gitu, kayak gitu. Iya, tapi jarang perceraian yang tidak pakai bertengkaran. Iya. Aku ngeliatnya maksudnya hampir semuanya ya orang bercerai pasti aja pertengkaran. Maksudnya mungkin itu need times ya, ketika mungkin udah 10 tahun itu baru tuh mulai tenang. Tapi kan selama 10 tahun itu kan mereka golden age itu kan udah terbentuk tuh. Iya, entah itu di brainwash lah sama ibunya. Wah, kalau dia di bawah asuhan ibunya, biasa kan anak di bawah umur kan tetap di bawah asuhan ibunya. Di brainwash tuh, bapak kamu tuh, gituin kan, bapak kamu tuh. Udah mirip belum ibu-ibu nyinyir? Udah mirip belum ibu-ibu komplek yang nyinyir? Iya tuh bapak kamu tuh, gituin kan. Sibuk sama keluarga barunya. Iya, betul banget. Ya, ibaratnya doktrinasi ya jadinya ya. Iya, doktrinasi. Nah, tapi kalau misalnya anak seperti ini sebenarnya masih bisa diatasi nggak sih? Bisa, asalkan asalkan orang tuanya mau terbuka, Mbak. Jadi gini, orang tuanya misalkan gini, kan anak ini pasti sekolah dong gitu kan. Tapi terbuka dalam arti gini, di sekolah itu kan pasti ada jasa profesional, entah itu psikolog atau buka. Nah, konsultasikan aja ke mereka gitu. Tanya, ini anak saya sebenarnya misalkan ada hal yang loh kok biasanya bagus nih, kok jadi kayak gini ya nih anak ya, apa yang salah misalkan gitu. Ya itu tadi kayak misalkan konsentrasinya kok jadi kayak lost ya gitu. Kenapa ya? Apa mikirin apa terus nih anak gitu. Ya udah kita ajak aja misalkan ngobrol. Misalkan si bundanya nggak nemu nih atau ayahnya misalkan taruhlah pisahnya itu kan pasti milih salah satu tuh kan, yang orang tuanya harus konsen gitu loh ini kok kayaknya pelajarannya misalkan nurun gitu kan. Nah udah konsultasiin ke BK gitu. Kalau misalnya BK kan pasti akan keep kan gitu kan ke BK. Kalau misalnya memang di sekolah itu ada psikolog ya udah dikonsultasikan ke psikolog gitu. Ke jasa, pokoknya intinya ke jasa profesional gitu. Dan yang bisa dipercaya gitu. Bukan yang ngomong sama orang yang udah jelas-jelas cerita gitu, pengen di-keep gitu, nyebar gitu, jangan gitu. Jadi percaya cerita sama orang yang dipercaya gitu. Aku bisa dipercaya loh, Devemania. Tapi nih, Mbak Rati, apa nih tips dan cara mendidik anak ya? Sebenarnya kan juga kita pengen tuh, aku selalu mencoba untuk kalau anak bermasalah ya, dia punya masalah dimanapun, aku selalu pengen
kamu selesaiin dulu. Kalau kamu udah bilang tidak mampu, baru gituin kan. Baru Umi akan bantu. Tapi kamu harus belajar untuk menyelesaikannya dulu, gituin kan. Nah, apa nih tips atau cara mendidik anak supaya mampu memecahkan masalahnya sendiri? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah mempush. Jadi kayak misalkan gini, ditekan tipsnya, gitu ya. Misalkan gini, besok kamu ujian, kamu harus nilai 100 ya, gitu. Awas kalau nggak 100. Nah, itu kan udah nge-push tuh. Nah, otomatis udah buyar deh tuh. Terus kalau misalnya nilainya nggak sesuai, kan otomatis kita marah-marah tuh. Nah, itu jangan gitu. Itu dihindari. Terus jangan berdebat di depan anak. Yang tadi ya, Mbak ya, kayak gitu tuh. Ya. Depan anak. Gitu. Suami istri jangan berdebat depan anak ya, berarti ya. Terus orang di depan kasur aja boleh ya. Itu hal lain. Terus kalau misalnya terus sama orang tua tuh jangan banyak menuntut yang tidak mungkin gitu loh. Misalkan kamu misalkan nuntutnya tuh hal-hal yang lebay gitu, kayak nih anak sebenarnya kemampuannya biasa aja tapi kenapa dipaksain gitu. Kayak misalkan dilesin macem-macem tuh, dilesin kan ada kan ya, misalkan kamu harus ikut itu les les itu. Nah itu bisa kan gitu loh. Nah itu jadi jangan berharap, jangan halu lah gitu. Jangan misalkan gini, kita misalkan cita-citanya dulu mau jadi taruhlah pemain bola gitu misalkan, tapi nggak tersampaikan di kita gitu. Terus anak yang disuruh main bola dipaksa gitu, itu kan belum tentu anaknya mau gitu kan. Kalau misalnya memang sefrekuensi tapi nggak frekuensi kan lebih bahaya gitu kan. Nah itu terus jangan terlalu memanjakan anak, karena kalau terlalu memanjakan kan tahu sendiri kan efeknya seperti apa gitu kan. Terus jangan meremehkan perasaan anak. Jadi kalau misalkan anak sudah mau cerita ya kita dengarkan gitu. Jangan iya kenapa? Ya ntar dulu ya Dek ya. Ntar dulu ya Kak, ntar dulu. Mami. Aku sering tuh kadang-kadang lagi rempong. Jadi ngerasa bersalah. Iya. Gitu. Soalnya suka tidak di saat yang tepat. Iya. Ya harusnya kita jawab iya ya Nak, gituin kan. Iya. Walaupun kan ada misalkan walaupun kita nggak sebenarnya nggak paham nih dia ngomong apa ya gitu, tapi kita iniin aja, respect aja gitu, karena once itu Mbak itu tuh berpengaruh nanti gitu setelah kita ya maksudnya sudah berumur gitu, yang jadi pendengar setia kita tuh ya mereka gitu, anak-anak gitu ya kan, bukan teman kita gitu, karena kan kalau teman kan nggak tahu gitu kayak gitu. Terus terutama bagi seorang ayah juga ya, jangan tidak cukup memberikan perhatian kepada anaknya gitu. Karena peran seorang ayah itu penting juga gitu. Ya sejauh ini kan ibu kan pasti tiap hari ibu gitu kan, ibu gitu. Tapi ayah juga sangat penting gitu. Ya sisain waktu lah sedikit lah, misalkan sibuk nih seharian atau gimana, ya pada saat makan malam gitu, atau mau tidur misalkan taruhlah sempat ketemu anak pas mau tidur mereka ya cuddling gitu, peluk atau gimana gitu kan, itu kan salah satu perhatian besar gitu, dengan pelukan, dengan touching gitu, seperti itu. Iya. Ih, Mbak Rati nggak terasa ya ngobrol. Ya Allah, udah sampai lewat 4 menit. Mbak Rati mah kalau urusan anak nggak akan ada habisnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Mbak Rati ya. Siap. Terima kasih banyak Mbak Rati. Dwi Kumala dari Humanika Consulting sudah meluangkan waktunya buat ngobrol sama kita di sini ya. Halo, saya Rati Dwi Kumala, MPC Psikolog dari Humanika Consulting. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton channel DFM. Ya, jangan lupa juga untuk simak terus Ngopi Sehat, ngobrol psikologi sehat bersama Humanika Consulting setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 pagi bersama Humanika Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.